Tanggal 17 Desember tahun 2022, mengenang Ana Mercedes Hoyos. Doodle hari ini merayakan Ana Mercedes Hoyos, seorang seniman terkemuka Kolombia. Dia adalah seorang pelukis dan pematung pemenang penghargaan yang memenangkan lebih dari 17 penghargaan nasional dan internasional. Hoyos adalah pelopor seni modern yang berfokus pada kompleksitas budaya Kolombia. Pada hari ini di tahun 1968, Hoyos dianugerahi tempat pertama dalam pameran Ruang Lingkungan Museum Seni Modern Bogota. Lahir dari keluarga arsitek di Bogota, Kolombia, pada tanggal 29 September tahun 1942, Hoyos didorong untuk mempelajari sejarah seni sejak usia dini. Dia kuliah di Kolegia Marymount sebelum belajar seni visual di Universitas Andes. Ana Mercedes Hoyos Mejia lahir pada tanggal 29 September tahun 1942 di Bogota, Kolombia dari pasangan Esther Mejia Gutierrez dan Manuel Jose Hoyos Toro. Ayahnya adalah seorang insinyur arsitektur dan mendorong Hoyos untuk mempelajari sejarah seni. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di Kolegio Marymount di Bogota, mengambil pelajaran privat melukis di bawah bimbingan Luciano Jaramillo. Sekolah formal ini diimbangi dengan perjalanan ke Eropa, Meksiko, dan Amerika Serikat untuk belajar tentang seni di budaya lain. Dia belajar seni visual di Universitas Andes dengan Jaramillo, serta Juan Antonio Roda, Marta Traba dan Armando Villegas, meskipun dia tidak menyelesaikan studinya. Pada tahun 1967, dia menikah dengan Jacques Moseri Hane, seorang arsitek, dan mereka menghabiskan 1 bulan di New York City, menjelajahi pameran pop art, sebelum pulang ke Bogota. Selanjutnya putri mereka Ana lahir pada tahun 1969. Dia pertama kali menjelajahi gaya yang lebih minimalis dan abstrak, yang menghasilkan seri pertamanya Ventamas Windows. Banyak yang menganggap koleksi ini sebagai titik balik karirnya, karena memenangkan penghargaan Caracas dari Salon Seniman Nasional Kolombia. Hoyos memulai karirnya sebagai guru di Universitas Andes, tempat dia mengajar dari tahun 1961 hingga 1965. Dia mulai memamerkan pada tahun 1966 dan pada tahun 1967. Memenangkan hadiah kedua di Museum Seni Kontemporer Bogota, Museo de Arte Contemporáneo de Bogota, 2 tahunan pelukis muda. Tahun berikutnya ia menempati posisi pertama dalam pameran Ruang Lingkungan Museum Seni Modern Bogota. Pada akhir tahun 1960-an, ia menghasilkan karya seni pop dan pada tahun 1970-an, bekerja dengan gaya minimalis menghasilkan karya abstrak. Ini mengarah pada pembuatan seri pertamanya Ventamas Windows yang dianggap banyak orang sebagai karya terpentingnya. Lukisan minyak berukuran kecil dengan presentasi persegi, memanfaatkan garis vertikal dan horizontal untuk membingkai lanskap abstrak. Jendela adalah alat untuk memfokuskan pandangan pada momen beku dalam waktu, biasanya menggambarkan gambar lanskap. Dengan bingkai itu sendiri mewakili pemisahan realitas internal dan eksternal. Dalam karya selanjutnya dalam seri ini, gambar berbingkai menjadi lebih kabur dan tidak mungkin untuk menentukan apakah seseorang sedang melihat ke dalam atau keluar jendela. Pada tahun 1971, Hoyos memenangkan hadiah Caracas di Salon Seniman Nasional ke-22 untuk lukisan 1-10 dari koleksi Ventana. Dalam beberapa dekade berikutnya, Hoyos berkelana ke dunia baru. Pada pertengahan 1970-an, dia merilis Atmosferas seri yang mengeksplorasi parameter cahaya yang mendapat pengakuan internasional. Pada pertengahan 1970-an seri Hoyos Atmosferas menerobos jendela dan gambar menjelajahi bentangan cahaya yang tak terkekang, meninggalkan bingkai sepenuhnya, melukis dengan lapisan bolak-balik dari berbagai warna dengan masing-masing diikuti oleh lapisan putih. Dia menjelajahi kedalaman warna yang terfokus pada cahaya. Pada tahun 1978, Hoyos memenangkan hadiah tempat pertama Salon Seniman Visual Nasional ke-27 untuk karya Atmosferasnya.
yang kontroversial karena sifat yang sangat kompetitif dari kancah seni Kolombia dan akhirnya membuatnya menjadikan New York City sebagai rumah keduanya. Pengakuan tersebut menyebabkan eksposur internasional. Juga ketika dia diundang untuk berpartisipasi dalam Biennale de Paris dan dalam sebuah pameran Geometria Sensible dengan Roberto Pontual dan seniman Amerika Latin lainnya yang diselenggarakan oleh Museum Seni Modern di Rio de Janeiro. Dia kemudian menciptakan karya yang menampilkan flora dan buah yang biasanya ditemukan di Cartagena, tempat dia tinggal pada tahun 1980-an. Evolusi Hoyo selanjutnya adalah serangkaian karya bunga dan buah, di mana dia menanggalkan sebagian besar kelopak bunga dan berfokus pada kepala bunga-bunga matahari. Dengan hanya menggunakan bentuk lingkaran untuk mengeksplorasi sensualitas kelimpahan bumi, dia berusaha menghilangkan referensi spasial untuk fokus pada bunga itu sendiri. Dari gambar-gambar ini, dia pindah ke serangkaian benda mati yang kembali ke bingkai fotografi seperti jendela, menggunakan buah-buahan khas yang ditemukan di pantai Cartagena. Bentuknya menjadi lonjong, seolah-olah buah itu sendiri adalah pemandangan. Dia mencapai kesimetrisan melalui penggunaan bentuk pisang raja yang diimbangi dengan semangka yang mengelilingi irisan buah atau karunia yang ditemukan di toko penjual buah antara tahun 1984 dan 1987. Benda mati ini menjadi eksplorasi sejarah seni, memberi penghormatan kepada pelukis ahli di masa lalu seperti Caravaggio, Cezanne, Jolensky, Lichtenstein, Van Gogh, Zurbaran. Pengerjaan ulang beberapa lukisan mereka. Studi sejarah Hoyos memasukkan pandangannya sendiri tentang pengalaman magis atau mitos dan etnis ke dalam tradisi Eropa. Pada tahun 1988, dia menarik perhatian penonton Amerika Utara dengan wawancara di Newsweek yang menampilkan wawancara dengan artis berlabel Guru Baru. Perjalanan artistik Hoyos akhirnya membawanya ke lukisan benda mati yang mengkaji keragaman multikultural Kolombia. Lukisan alam benda ini menggabungkan cahaya berlebihan dengan warna tropis eksplosif untuk mengabadikan budaya dan pemandangan Karibia yang kaya. Lukisan Hoyos menggambarkan warisan Afro-Kolombia dengan cara yang magis dan memesona. Melalui kehidupannya yang masih hidup, Hoyos menghargai warisan Afro-Kolombia. Beralih dari kekaguman akan keindahan karunia yang subur menjadi penghargaan atas kontribusi budaya dan keragaman multikultural orang-orang yang mendiami Kolombia. Dia mulai meneliti perbudakan dan mitranya, ide kebebasan. Untuk memahami bagaimana peristiwa sejarah itu membentuk dan mengubah Kolombia, dia mulai mendokumentasikan melalui foto dan wawancara lisan sejarah San Basilio de Paleng, mengumpulkan kesaksian orang biasa, pengetahuan herbal, legenda, permainan, dan tradisi budaya mereka. Eksplorasi masa lalu Kolombia ini membawanya untuk menghasilkan serangkaian karya tentang komunitas Afro-Kolombia yang membuatnya paling dikenal dan mendapatkan pengakuan luas. Lukisan-lukisan tersebut menggunakan cahaya dan detail berlebihan yang dipadukan dengan gambar dan warna tropis untuk menggambarkan populasi dan vegetasi pesisir Karibia. Pada tahun 1992, Hoyos diundang oleh Japan Foundation untuk berpartisipasi dalam program pertukaran budaya bagi seniman. Tahun berikutnya, karya dari koleksinya di Paleng dipamerkan di Galeri Yoshi di New York City. Presiden Bill Clinton mengundangnya untuk berpartisipasi dalam konferensi tentang budaya dan diplomasi yang diadakan di Gedung Putih pada tahun 2000. Pada tahun yang sama, dia diberi gelar Master Honoris Causa dalam seni visual dari Universitas Antioquia di Medellin. Dari November tahun 2004 hingga Maret tahun 2005. Perjalanan retrospektif dari karya Hoyos melakukan tur ke seluruh Meksiko sebelum pindah ke Kolombia pada musim panas yang sama. Pameran tersebut terdiri dari karya-karya selama 36 tahun, termasuk dari serialnya Ventamas, Atmosfer, Masih Hidup, Upeti, dan Kelalaian Kolombia. Variasi gaya, termasuk abstrak, pop art, dan realisme disajikan dalam tampilan kronologis. Perkembangan artis dan penggunaan warna dan ritme yang eksplosif. Gaya kontemporernya mencerminkan gerakan seni di masanya.
serta komentar bergambarnya tentang sejarah Amerika Latin melalui gambarannya tentang tradisi multikultural mestizo dan Afro-Latin. Pada bulan Februari tahun 2014, sebuah pameran 3D diselenggarakan di Galeri Nueve Ochenta yang menampilkan karya pahatan Hoyos yang jarang terlihat. Karya tiga dimensinya mengikuti dan konsisten dengan tema yang diungkapkan dalam lukisannya selama karirnya. Sesaat sebelum kematiannya pada Juli tahun 2014, Hoyos membuat pengaturan untuk koleksi artefaknya yang berkaitan dengan Palenqueros untuk disumbangkan ke Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tokyo dengan porsi yang lebih kecil untuk Museum Nasional Sejarah dan Budaya Afrika Amerika, yang menyimpan koleksi sejarah Afrika Amerika Smithsonian. Saat ini, orang dapat menikmati karyanya jauh dan luas di institusi seni terkenal seperti Museum Seni Modern di Mexico City, Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tokyo, Museum Nasional Sejarah dan Budaya Afrika Amerika di DC, dan mungkin yang paling penting, Bogota Museum Seni Modern, tempat perjalanannya dimulai. Hoyos meninggal pada tanggal 5 September tahun 2014 di Bogota setelah dirawat di rumah sakit sebentar. Di masa hidupnya, dia dihormati dengan lebih dari 17 penghargaan nasional dan internasional sebagai pengakuan atas karyanya. Karya-karyanya termasuk dalam koleksi permanen Museum Seni Fuji di Tokyo, koleksi Ibercaja di Zaragoza, Spanyol, Museum Seni Modern di Mexico City, Museum Seni Nassau County Roslyn Harbor, New York, serta Museum Seni Modern Bogota dan museum di kota-kota Amerika Latin lainnya. Pada tanggal 17 Desember tahun 2022, Google Doodle didedikasikan untuk Hoyos untuk merayakan kehidupan dan pekerjaannya. Terima kasih telah menginspirasi kami, Ana Mercedes Hoyos. Karyamu abadi.